Dan saya juga sampaikan ke Pak Firman kalau saya tuh nggak ingat sama nama beliau, Bu. Yang mencari Bu Nabilah, yang membuat keributan kemarin, Bu. Yang saya ingat tuh cuman dia mengatakan kalau dia tuh istrinya salah satu pendiri dari perusahaan ini, Bu. Kalau saya udah pengen jujur sama Erika, Mas. Tapi Mas Arga selalu halangin saya buat jujur sama Erika. Karena menurut Mas Arga, cara Mas Arga buat bohongin Erika itu adalah cara yang tepat buat melindungi perasaan Erika. Tapi lihat sekarang kondisinya seperti apa. Setelah Erika tahu permasalahan ini, Mas Arga nggak pernah peduli sama saya. Kamu harusnya tuh bisa belajar dari kesalahan saya. Cuma orang bodoh yang ngulang kesalahan yang sama. Sekarang kamu udah bikin masa depan Erika dan hidupnya hancur. Dari awal kamu yakinin Erika, kalau kamu bisa bahagiain dia dan juga Bagas. Tapi kenyataannya apa? Kamu sakitin Erika untuk kedua kalinya. Sekarang kamu pikir sendiri. Apa mungkin Erika masih bisa maafin kamu? Apapun yang terjadi, aku udah janji sama Erika. Kalau aku gak pernah ngasih tau Riko di mana keberadaan Erika sama Bagas. Maafin aku, Er. Harusnya aku bisa bertindak lebih cepat buat halangin kamu pergi. Tapi aku terlambat. Dan aku gak tahu gimana caranya bisa hubungin kamu. Apa mungkin Erika balik dulu ke apartemen? Semoga Erika gak nekat bawa Bagas pergi ninggalin aku. Setelah saya meeting dengan investor di Singapura kemarin, ternyata ada kendala yang cukup serius soal kepemilikan saham perusahaan. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya perusahaan ini bukan sepenuhnya atas nama saya, tapi ada 30% kepemilikan atas nama mantan suami saya. Dan menurut investor, itu yang bikin mereka agak ragu dengan kapabilitas perusahaan ini. Kenapa kamu nggak coba divestasi? Jadi kamu bisa ngurangin aset financial perusahaan kamu. Karena kan divestasi itu salah satu restrukturisasi keuangan yang bisa dilakukan sama perusahaan untuk memaksimalkan nilai pasar yang dimiliki sama perusahaan. Jadi nanti keuntungan perusahaan tersebut juga akan lebih tinggi pendapatannya daripada biasanya. Dan investor pun akan lebih percaya sama perusahaan kamu, Nabila. Saya nggak kepikiran ya soal divestasi ini. Karena bagaimanapun juga mantan suami saya itu kan pernah ikut memajukan perusahaan ini. Jadi saya nggak pernah singgung soal 30% saham yang sekarang atas nama mantan suami saya. Ya, lebih baik kamu pikirin aja dulu. Karena investor itu biasanya akan masuk ke dalam perusahaan joining system. Jadi mereka pasti memilih perusahaan yang punya kepemilikan 100%. Mereka nggak mau ambil resiko. Ya, saya akan coba pikirin ini lagi ya. Saya doain supaya kamu dapat jalan yang terbaik. Amin. Makasih banyak ya Malida. Saya tuh beruntung banget loh bisa kenal sama kamu dan bisa sharing soal bisnis. Dan saya yakin saya bisa belajar lebih banyak lagi dari kamu. Saya juga senang banget dan sangat nyaman ngobrol sama kamu. Gimana kalau kita lanjut ke kafe? Bisa ngopi mungkin sambil ngobrolin yang lain supaya jadi lebih enak. Iya, saya setuju sih. Tapi saya harus beresin semua berkas ini dulu dan saya info ke sekretaris saya ya. Oh, it's Tapi okay. bentar, nggak apa-apa nggak sih kalau kamu agak nunggu? Gak apa-apa, kamu selesain aja dulu. Palingan aku tunggu di lobi aja ya. Iya ya, boleh. Makasih ya. Sama-sama. Iya, Ndri, tolong ke ruangan saya ya. Ya, masuk. Permisi Bu Nabilah. Ya. Ndri, ini tuh saya abis ini mau ada meeting sama Bu Malida di luar. Jadi tolong kamu simpen semua berkas-berkas penting ini ya. Oh ya, baik Bu. Saya pergi sekarang ya. Oh ya Bu Nabilah, saya mau menyampaikan kalau kemarin malam itu Pak Firman datang ke sini Bu, mencari Bu Nabilah. Dan saya jawab Bu Nabilah nggak datang ke kantor. Dan Pak Firman juga nanya Bu, apakah kemarin malam itu ada tamu yang datang ke sini? Saya jawab ada.
Jadi sebelum Pak Firman, ada juga yang cari saya ke sini. Iya Bu, saya bilang ke Pak Firman kalau kemarin memang ada tamu yang mencari Bu Nabila. Beliau tuh ngotot sekali Bu masuk ke ruangan Ibu. Ya saya jawab saya tidak mengizinkan beliau masuk ke ruangan Bu Nabila karena Bu Nabila tidak ada. Tapi beliau malah marah-marah Bu sama saya karena nggak terima. Dan saya juga sampaikan ke Pak Firman kalau saya tuh nggak ingat sama nama beliau Bu yang mencari Bu Nabila yang membuat keributan kemarin Bu. Yang saya ingat tuh cuman dia mengatakan kalau dia tuh istrinya salah satu pendiri dari perusahaan ini, Bu. Kamu beneran nggak ingat siapa namanya? Iya, Bu, saya sama sekali nggak ingat. Tapi pas kejadian kemarin, Bu, ada Pak Arga. Dan beliau disuruh ikut ke ruangan Pak Arga. Tolong kamu hubungin petugas CCTV dan minta rekamannya, saya mau cek semuanya. Ah ya, baik Bu. Kalau gitu permisi. Siapa yang bikin keributan? Apa mungkin Tante Astari? Karena tadi Indri jelasin kalau orang itu bilang kalau dia adalah istri dari pendiri perusahaan ini. Assalamualaikum. Bagas. Bagas. Kamu di mana, Gas? Bima? Bima? Ternyata udah jam segini. Bima biasanya udah pamit pulang. Karena Bagas pasti udah sama Erika. Bagas. Erika. Erika. Baju-bajunya Bagas udah nggak ada. Apa jangan-jangan Bagas juga ngikut Erika? Ternyata Erika benar-benar pergi ninggalin. Pas semuanya jadi kayak gitu. Aku benar-benar nggak bisa ditinggalin Erika dan juga Bagas. Gak usah sok sedih kamu ya. Semua yang terjadi sama kamu saat ini, itu semua